Saya mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Aryadi. Saya dari Fakultas Teknik dan berjurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengenalan IoT, kecerdasan buatan, Big Data, dan Machine Learning. Yang pertama akan kita bahas yaitu Internet of Things atau IoT. Pengertian dari Internet of Things ini adalah jaringan benda-benda fisik atau yang bertanam dengan elektronik. Perangkat lunak, sensor, dan konektivitas untuk memungkinkan mencapai nilai yang lebih besar. Dan layanan dengan bertukar data dengan produsen, operator, dan atau perangkat lain yang terhubung. Untuk things sendiri itu artinya di mana alat-alat yang terhubung kepada jaringan internet itu termasuk ke dalam definisi Internet of Things. Untuk cara kerja dari Internet of Things ini yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumen itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis, yang nantinya internetlah yang menjadi penghubung antara kedua interaksi tersebut tanpa adanya campur tangan dari manusia, sehingga manusia hanya menjadi sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Ini adalah salah satu penerapan IoT pada sektor pertanian. Nama alat ini adalah sensor tanah dan cuaca. Alat ini yang nantinya diletakkan pada lahan persawahan, dan alat ini juga yang akan memberikan informasi kepada para petani, dan para petani akan menerima informasi tersebut melalui smartphone mereka masing-masing. Dan alat ini akan mempermudah memberikan informasi yang lebih efisien mengenai tanah dan cuaca, sehingga mempermudah para petani untuk mengetahui keadaan dan kebutuhan serta tindakan yang harus mereka lakukan pada tanaman mereka. Next, yang kedua yaitu kecerdasan buatan. Sedikit mengenai kecerdasan buatan ini adalah kecerdasan buatan ini adalah kecerdasan yang ditanamkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah, atau bisa disebut juga dengan intelijensi artificial atau hanya disingkat dengan AI. Didefinisikan sebagai entitas ilmiah. Untuk cara kerja dari kecerdasan buatan ini adalah ia bekerja dengan menggabungkan sejumlah data yang besar dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas, memungkinkan perangkat lunak belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. Nah, ini adalah penerapan AI pada sektor kesehatan. Nama alat ini adalah asisten keperawatan virtual. Cara bekerjanya dari alat ini adalah mulai dari berinteraksi dengan pasien hingga mengarah pasien ke pengaturan keperawatan yang paling efektif. Karena alat ini bekerja selama 7 kali 24 jam. Jadi karena itu ia bisa memberikan informasi dengan cepat dan jawaban dari pertanyaan para pasien dengan cepat. Next, yang ketiga itu ada Big Data. Pengertian dari Big Data itu ada dua, yaitu pada dasar. Yang pertama, pada dasarnya Big Data adalah sekumpulan data yang mana di dalamnya begitu besar dan kompleks, apalagi untuk notabene yang baru. Dan pada umumnya data itu sendiri adalah suatu pengembangan dari suatu sistem. Ini bisa dilihat pada Big Data itu ada volume, ada velocity, ada variety. Untuk volume data yang super besar atau kondisi saat ini mulai puluhan terabyte hingga puluhan petabyte. Contoh VLDB atau DWH. Untuk velocity, frekuensi munculnya data dan frekuensi perubahan data atau dalam satuan di atas puluhan transaksi per detik. Contoh OLTP. Untuk variety, jenis jaringan
jenis data yang sangat beragam atau berstruktur, tak berstruktur, setengah berstruktur. Untuk cara kerja dari Big Data yaitu terdiri dari 3. Yang pertama integrasi data, yang kedua menghemat data, dan yang ketiga itu ada analisis data. Nah, ini adalah salah satu penerapan Big Data pada sektor media sosial. Kan sekarang media sosial itu banyak, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Twitter, dan masih banyak lagi. Dan salah satunya yang saya ambil pada media sosial yaitu salah satunya Instagram, di mana Instagram ini apapun yang kita unggah, maupun video, foto yang kita unggah pada setiap saat maupun setiap harinya, itu termasuk ke dalam sebuah definisi data. Oke, next. Yang keempat adalah machine learning. Pengertian dari machine learning ini adalah disiplinnya dari ilmu AI atau Artificial Intelligence yang menggunakan teknik statistika untuk menghasilkan suatu model otomatis dari sekumpulan data dengan tujuan memberikan komputer untuk belajar. Untuk cara kerja machine learning ini adalah cara kerjanya pada dasarnya prinsip cara kerja pembelajaran mesin masih sama, meliputi pengumpulan, eksplorasi, pemilihan model atau teknik, memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih, dan mengevaluasi hasil dari machine learning. Ini pada machine learning juga terdapat supervised learning, yang mana supervised learning ini adalah suatu pendekatan dalam pembuatan AI. Disebut supervised karena dalam pendekatan ini machine learning dilatih untuk mengenali pola antara input dan label output. Dan yang kedua ada unsupervised learning. Unsupervised learning adalah suatu teknik yang digunakan machine learning dalam pembuatan artificial intelligence. Yang ketiga itu ada reinforcement learning. Reinforcement learning adalah tipe algoritma machine learning yang bisa membuat agent software dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal, sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritmanya. Next. Nah, ini adalah salah satu penerapan machine learning pada sektor transportasi. Pada sektor transportasi saya ambil itu di bagian Maps ya, di bagian Google Maps. Cara kerja dari ini adalah ia dapat memeriksa pergeseran arus lalu lintas kapan saja secara real time, sehingga mempermudah dan mempersingkat waktu perjalanan kita. Baik, kalau untuk pengertian dari machine learning, IoT, AI atau bukan pokoknya untuk pengertiannya mungkin sampai situ aja. Terus saya akan lanjut ke desain sebuah sistem untuk penerapan teknologi yang berdasarkan masalah dalam kehidupan sehari-hari saya pada bidang IoT. Jadi saya ambilnya di bidang IT. Next. Nah, ini yang saya ambil yaitu smart home. Di bidang smart home ya, bisa dilihat pada gambar itu smart home mulai dari locks, TV atau speaker, ada security camera, ada blind, ada thermostat, ada lighting, ada appliance, dan ada irrigation. Jadi yang ingin saya buat itu tidak mencakup semuanya. Yang saya ingin buat itu hanya untuk penerapan pada jendela dan pintu, karena belajar dari pengalaman saya sendiri, saya orang yang suka banget lupa untuk menutup pintu ataupun jendela, termasuk mengunci pintu dan jendela. Jadi, nah ini yang konsep dari smart home yang akan saya buat. Konsep dari smart home sendiri yaitu sebenarnya merupakan hasil integrasi dari IoT dengan tujuan yakni memberikan pengalaman rumah tangga
yang lebih efisien karena menggunakan sistem kontrol suara. Gambarnya ini ada yang dikontrol tuh hampir semuanya alat elektronik yang ada di dalam rumah. Sementara yang ingin saya buat ini hanya untuk pintu dan jendela, karena belajar dari pengalaman saya sendiri, itulah saya sering lupa untuk mengunci pintu, jendela, tutupnya atau untuk pintu, untuk jendela. Jadi konsep dari smart home ini sebenarnya merupakan hasil integrasi dari IoT dengan tujuan yakni memberikan pengalaman rumah tangga yang lebih efisien karena menggunakan sistem kontrol suara atau sensor suara. Next, nah ini adalah salah satu contohnya yang dimana kita hanya mengontrolnya dari, misalnya kalian ada di sebuah perjalanan, tiba-tiba mengingat di rumah lupa untuk menutup atau mengunci jendela ataupun pintu. Jadi kalian tinggal mengaksesnya melewati smartphone kalian masing-masing. Nah, ini beberapa sensor yang digunakan pada smart home, yaitu yang pertama ada sensor gerak atau PIR, yang kedua ada sensor suhu dan kelembapan ada DHT11, sensor cahaya atau LDR, sensor gas atau MQ2. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.